Assalamualaikum. Halo Ibunda semuanya, jumpa lagi dengan saya, Dr. Vivi Septriani SPA. Saya adalah seorang dokter spesialis anak dan konselor menyusui. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai seputar air susu ibu atau ASI, yaitu tentang kunci sukses memberikan ASI untuk sang buah hati Anda. Bunda, siapakah di antara Bunda yang saat ini sedang hamil, atau Bunda yang baru melahirkan, atau Bunda yang sedang memberikan ASI kepada sang buah hati? Tentu saja, Bunda pasti ingin memberikan ASI secara eksklusif untuk sang ananda kan? Karena itu Bunda harus menonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar ayah Bunda semua bisa menyaksikan video-video yang bermanfaat lainnya di channel ini. Selamat menyaksikan. Air susu ibu atau ASI seperti kita ketahui bersama sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang bayi. Dan juga aktivitas menyusui sangatlah penting untuk menjaga kesehatan Bunda sendiri. Jadi sangat rugi sekali kalau Bunda tidak mengambil kesempatan untuk memberikan ASI untuk sang buah hati. Karena banyak sekali keuntungan menyusu baik untuk bayi maupun Bunda sendiri. Adapun keuntungan bayi yang mendapatkan ASI adalah yang pertama, ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi dengan tepat. Yang kedua, ASI mudah dicerna dan secara efisien digunakan oleh tubuh bayi. Yang ketiga, ASI melindungi bayi terhadap infeksi. Nah, hal ini sangatlah penting bagi bayi baru lahir untuk diberikan ASI sedini mungkin. Kemudian ASI juga berdampak pada kesehatan jangka panjang seperti mengurangi risiko obesitas dan alergi. Adapun pentingnya menyusui adalah yang pertama, membantu ibu dan bayi untuk bonding, yaitu mengembangkan hubungan yang dekat antara ibu dan si bayi dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, membantu perkembangan bayi. Yang ketiga, dapat menunda kehamilan baru. Yang keempat, bisa melindungi kesehatan ibu dengan beberapa cara, seperti membantu rahim kembali ke ukuran semula. Hal ini bisa mengurangi perdarahan dan juga dapat membantu untuk mencegah terjadi anemia. Kemudian kegiatan menyusui juga bisa mengurangi risiko si ibu untuk terkena kanker payudara, kanker ovarium, dan diabetes tipe 2. Kemudian menyusui lebih murah dibandingkan dengan makanan buatan, termasuk lebih sedikit biaya untuk perawatan kesehatan. Kemudian yang keenam, tidak menghasilkan limbah sehingga lebih baik bagi lingkungan. Bunda, kunci keberhasilan dalam menyusui tidak ditentukan oleh hanya satu atau dua faktor saja, tapi ada banyak sekali faktor yang menentukan dan seringkali luput dari perhatian kita. Jadi apa sajakah kunci sukses menyusui? Yang pertama, persiapan saat hamil. Ini adalah faktor utama yang seringkali dilupakan dan dianggap sepele. Menyusui seringkali dianggap sebagai sesuatu yang alami, insting, dan pasti bisa dengan mudah dilakukan. Bayi memang memiliki insting untuk menyusui untuk bertahan hidup, tapi Bunda harus belajar dan berlatih untuk bisa menyusui dengan sukses jauh-jauh hari sebelum bayi terlahir ke dunia. Jadi Bunda bisa belajar dari mana saja, bisa melalui buku, artikel di internet, dan juga bisa melakukan sesi konseling langsung dengan konselor menyusui. Jangan lupa ajak support system ya, seperti ibu dan suami untuk sama-sama belajar agar tidak terjadi kesalahpahaman ilmu. Yang kedua adalah inisiasi menyusu dini atau IMD yang dilakukan segera setelah bayi baru lahir dan selama minimal 60 menit. Lalu bayi tidak langsung dimandikan, hanya dibersihkan kering kecuali pada bagian tangan dan telapak tangan. Bayi yang melakukan IMD itu lebih sukses dalam menyusu karena bayi IMD sudah berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sejak ia terlahir ke dunia. Kemampuan bayi bisa menyusu sendiri ini akan membuat proses menyusui menjadi lebih efektif. Yang ketiga adalah rawat gabung.
Rawat gabung itu memudahkan ibu untuk bisa melakukan kontak kulit dan juga mengobservasi bayi secara penuh dalam waktu 24 jam. Rawat gabung memungkinkan ibu dan anak bisa berkenalan secara intens di jam-jam pertama pertemuan antara ibu dan bayi. Rawat gabung juga membuat ibu dan ayah bisa mengenali tanda-tanda bayi ingin menyusu sejak dini. Karena membaca tanda-tanda bayi lapar dan kenyang ini sangatlah penting dalam keberhasilan awal menyusui. Kemudian yang keempat adalah perlekatan dan posisi menyusui. Menyusui efektif itu ditandai dengan perlekatan yang baik dan posisi menyusui yang nyaman. Perlekatan yang baik itu akan membuat ASI bisa keluar dengan efektif dari payudara, sehingga produksi ASI bisa meningkat sesuai dengan supply and demand. ASI akan terus berproduksi dengan lancar karena payudara seperti sudah menyimpan memori kebutuhan yang dibutuhkan bayi. Seberapa banyak sehingga ASI akan memberikan suplai sesuai dengan kebutuhan si bayi. Jika perlekatan tidak baik, maka ASI yang keluar dari payudara ibu tidak banyak. Akibatnya bayi sering terlihat tidak puas menyusu walaupun sudah menyusu selama berjam-jam. Dan suplai ASI ibu juga tidak banyak. Karena itu kita harus mengatur posisi bayi yang tepat. Yaitu yang pertama, kepala, telinga, dan bahu bayi itu harus dalam satu garis lurus. Yang kedua, bayi dipeluk dekat badan ibu. Yang artinya perut si bayi dengan perut si ibu itu harus menempel. Yang ketiga, seluruh badan bayi itu ditopang. Yang keempat, bayi mendekat ke payudara, kemudian hidung si bayi itu berhadapan dengan puting si ibu. Adapun perlekatan bayi ke payudara ibu yang baik adalah yang pertama, areola atau bagian yang lebih gelap dari payudara ibu itu akan tampak lebih banyak terlihat di atas mulut bayi daripada di bawah mulut bayi. Yang kedua, mulut bayi akan terbuka lebar. Yang ketiga, bibir bawah bayi akan terputar keluar atau doer. Yang keempat, dagu bayi menyentuh payudara ibu. Demikian ayah bunda video saya tentang tips kunci sukses menyusui. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan silakan share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya. Demikianlah, sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.